Shalom, damai di hati, damai di hati, shalom. Jumat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, mari orang sama-sama datang kepada Tuhan. Mari orang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam torang kehidupan. Tuhan boleh menjaga, orang boleh beristirahat, dan bangun di pagi hari ini. Menikmati satu kehidupan yang baru. Berkat yang baru, nafas kehidupan. Untuk itu, Jumat Gemim Gloria Jakarta Selatan, mari orang sama-sama di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui panduan renungan harian keluarga tanggal 18 Agustus 2024. Biarlah firman yang akan orang nanti dengarkan ini dapat orang praktekan, orang pedomani, orang wujudkan dalam kehidupan orang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari Selasa pagi ini 18 Agustus 2026 terambil dari Keluaran 6 ayat 5. Keluaran 6 ayat 5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan beri kami hikmat dan pengertian, agar firman yang akan dibaca dan direnungkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih khusus dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Keluaran 6 ayat yang kelima. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman, terlebih khusus dapat melakukan dalam kehidupan orang pada setiap saat dan waktu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karya Tuhan Allah bagi umat Israel sungguh ajaib dan luar biasa. Itu digambarkan melalui 3 kata dalam ayat Alkitab yang kita baca saat ini, yakni yang pertama, membebaskan. Weho westi dari kata yatsa yang berarti pergi atau membawa keluar. Umat Israel dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan Allah sudah mendengar rintihan dan keluh kesah umatnya karena mereka disiksa. Anak laki-laki yang baru lahir dibunuh, harus bekerja keras membuat batu bata, serta berbagai tindakan kekejaman lainnya. Tuhan Allah berjanji akan membebaskan mereka dari semua penderitaan tersebut. Yang kedua, Tuhan Allah akan melepaskan, dalam bahasa Ibrani, natsal yang berarti menyelamatkan atau merebut umatnya dari perbudakan orang Mesir, menjadikan mereka bangsa yang merdeka. Umat Israel tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka diperbudak. Tidak diberikan keleluasan untuk hidup dan menyembah Tuhan Allah seperti nenek moyang mereka. Hidup sebagai orang-orang yang diperbudak tentu tidak menyenangkan, melainkan menderita. Yang ketiga,
Tuhan Allah akan menebus, bahasa Ibrani Gaal, mereka dari perbudakan orang Mesir dengan tangan yang teracung, simbol kekuatan atau menunjukkan kekuatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dengan tangan yang teracung, menggambarkan situasi atau keadaan yang siap untuk bertindak. Tuhan Allah akan menjatuhkan hukuman yang berat bagi orang Mesir dengan 10 tulah, dan tulah yang terakhir, yakni anak-anak sulung di tanah Mesir, akan mati, mulai dari anak sulung Firaun sampai kepada budak-budak dan anak sulung hewan. Sehingga Raja Firaun sadar dan membiarkan umat Israel pergi dari tanah Mesir. Tuhan Allah benar-benar bertindak, bukan hanya sekedar berfirman saja. Dengan demikian umat Israel hanya perlu untuk mempercayai tindakan Tuhan Allah, dan Ia akan menggantikan mereka berperang melawan orang Mesir. Hal ini sekali lagi menunjukkan kasih sayang Tuhan Allah kepada umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, lalu bagaimana kasih sayang Tuhan Allah kepada kita di masa kini? Ia juga sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Ia rela datang menjadi sama dengan kita manusia. Dia menderita, mati di kayu salib, tetapi bangkit mengalahkan maut dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Bukan hanya itu saja, Ia juga menyertai kita sampai saat ini dengan kuasa Roh Kudus, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apa kita tetap setia kepadanya? Apakah ketika menghadapi realita hidup dengan berbagai kesulitan dan tantangan, kita tetap mengandalkan Dia? Datanglah kepada Tuhan Allah setiap saat. Nyatakan syukur kita atas segala pertolongan dan berkat-Nya. Tetap berharap kepada Dia yang sudah melakukan perbuatan besar dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa, berilah kami kemampuan untuk tetap setia mengikuti Engkau dan terus bersaksi tentang kebaikan-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.